Ayo sedekah. Ya, Pak, saya bukan mau takabur ya, contoh saja. Begitu banyak pengalaman saya soal sedekah. Yang paling terakhir kira-kira minggu lalu. Saya pulang ceramah dari Jakarta. Dari Jakarta, saya yang di bandara itu yang bersih-bersihkan toilet, cleaning service, saya kasih 5.000, ada lagi 5.000, ada lagi 3 orang 5.000, 150.000 uang saya keluar. Sampai-sampai di Batu Licin, Tanah Bumbu. Sebegitu saya mendarat, saya foto itu yang saya syuting itu yang punya masjidnya, orang kaya di sana. Baru saya kirimkan, baru saya tanya, di manakah saya berada Pak Haji? Dan saya di masjidku Ustaz. Dalam hatiku aman. Ya, Ustaz, datang ke sini ya, aman betul ini. Saya datang, begitu saya cerita-cerita, Ustaz, baru saja saya pulang umroh, saya dikasih hadiah, pak, masuk 1 cincin, black diamond. Sudah dapat mah itu, baru 150.000 saya kasih uang. Saya sudah dapat itu namanya cincin black diamond, berlian hitam. Itu tidak dibawa 100 juta harganya. Itu 150.000 juga saya kasih keluar. Nah, kasih ke parfum yang mahal. Sudah itu saya mau keluar, dia kasih lagi tambah duit puluhan juta. Ustadz, ini hadiah lebaran. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang membuat bapak bangkrut karena selalu merasa miskin. Minta. Coba sedekah kok. Ya, adik-adik mulailah kau bersedekah. Ustadz, saya sedekah hanya bisa 100.000. Kau beli sendal, bawa di masjid. Dari toilet ke masjid dia pakai orang sedekah. Nah, curi orang urusannya, dia berdosa, kau dapat amal. Ustadz, saya tidak bisa bersedekah dengan duit banyak. Sedekahlah dengan nasi bungkus ke masjid. Sedekah. Mulailah kau bersedekah. Kenapa kita miskin selama ini? Karena kita malas sedekah. Jangan pernah khawatir tidak bersedekah gara-gara perut. Bagaimana nanti anakku? Bagaimana nanti anakku? Allah Maha Kaya. Marah Allah kalau bapak sangka buruk kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Ibrahim alaihissalam ketika diperintah dakwah, kau pergi dakwah ya Ibrahim. Kata Ibrahim, siapa yang ngurus anak saya? Allah berfirman, kau belah itu batu di depanmu, dikampak. Pak. Kata Ibrahim, apa? Kampak lagi, pecah kedua kalinya. Kampak lagi, pecah 3 kalinya. Didapati ulat dalam batu. Tahu ulat ibu? Tahu ulat? Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak sarjana, tidak ada sertifikat bahasa Inggrisnya, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin? Kata Allah, saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Jangan kau putus asa soal rezeki, saya yang ngatur. Berhenti kau korupsi gara-gara perut, berhenti kau menghalalkan segala cara gara-gara perut. Allah yang kasih kau rezeki, bukan atasanmu. Coba itu Pak. Tahu cicak? Tahu? Apa namakan cicak? Hah? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa, di mana ketemu? Tapi Nabila lagu dulu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam jadi rayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Nyamuk Allah kasih tahu, nyamuk masuk ke perut, masuk ke mulutnya itu cicak. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Lagu tidak ada bilang apa? Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Wah, setengah mati buat lengan nih bos. Jangan kau putus asa, jangan kau pelit. Kalian pelit, maka itu sumber kemiskinan bagi kalian. Sedekah. Masya Allah. Ya, berikutnya karakter orang bertakwa. Ta, kaf, waw. Apa itu? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Antara halal haram. Ini halal, haram halal, halal. Itu subhat. Kita kalau berhasil puasa, jangankan haram, halal saja boleh ditahan. Contoh, bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi jam 12 siang Ramadan halal atau haram? Wah, jangan kau coba-coba 60 hari kau dendamu bos. Bagaimana kalau malam Ustaz? Halal atau haram? Haram kalau bukan istrimu. Iya bos. Yang halal itu istri. Yang haram dari subuh sampai maghrib. Maghrib sampai subuh terserah mau berapa kali. Kalau istrimu, selingkuhmu 24 jam haram. Coba. Ayo. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau Ustaz? Selesai begitu harus langsung mandi? Tidak. Bukan karena puasa Anda wajib mandi junub, tapi karena mau sholat subuh.
Bayangkan kalau selesai begitu langsung mandi. Kalau pengantin baru, selesai buka begitu mandi. 1. Mau pergi taraweh begitu lagi mandi lagi. 2 mie. Pulangi taraweh begitu lagi mandi lagi. 3 kali mandi. Mau tidur begitu lagi mandi lagi. Bangun makan sahur begitu mandi lagi. 5 kali kau mandi pagi-pagi. Batuk kau bos. Bagaimana kalau anak muda Ustaz? Nah, kalau anak muda mimpi basah siang hari bagaimana Ustaz? Sah tidak puasanya? Sah. Anak muda mimpi basah, masa ada kepala dinas mimpi basah? Anak muda, anak-anak mahasiswa, anak SMA mimpi basah dia siang hari, sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau mimpi basah. Tapi kalau kau kreatif sendiri, batal. Anda kau denda. Jelas ya? Sudah. Yang keempat, karena waktu terbatas. Orang yang bertakwa itu huruf ya. Yakin. Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, Allah pasti melihatnya. Kantor wali kota ada CCTV. Berapa jauh jangkauannya CCTV? Bapak keluar jalan raya, tidak lihat makin CCTV. Tapi demi Allah, ada kameramennya Allah, namanya Rakit dan Atid, yang dia akan syuting kita 24 jam. Kemana saja. Tidak pernah lepas kameranya. On terus. Begitu Bapak tanda tangan, korupsi, di close up. Gambarnya. Alhamdulillah. Puasa menghadirkan, menghilangkan semua sifat-sifat rampok itu. Jadi kalau ada orang rajin puasa 30 Ramadan, tapi masih suka makan barang haram, sesungguhnya puasanya sia-sia di hadapan Allah, yang itulah Nabi jelaskan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ustadz, saya masih sombong. Ustadz, saya masih senang makan barang haram. Ustadz, saya masih takabur. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kata Allah, selama masih ada nyawa dalam dirimu, selama belum saya cabut nyawamu, selama itu masih boleh kau tobat. Allah hadirkan Ramadan, selain belum punya bulan penuh rahmat, Ramadan juga hadir bulan penghapus dosa. Maka kata Nabi, celaka, 3 kali sampai mengulangnya. Celaka, celaka, celaka umatku yang keluar Ramadan lalu tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupa saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, ke 11 bulan kau maksiat, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, saya hadirkan kau 1 bulan untuk menghapus dosamu. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini bertobat kita. Bagaimana cara bertobatnya di bulan Ramadan? 1, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita ulang-ulang jelang buka puasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Panjang Ustaz, ambil yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, dengan cara apa? Perbanyak sholat sunat taubat. Kapan waktunya Ustaz? Selesai salat maghrib, nunggu isya. Bapak sholat taubat di situ. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 6. Artinya 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih utama. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya Ustaz? Sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya. Tapi tanpa kita ucapkan sah. Baru ada wudu, ibu, wudu. Mau ke sholat tobat, itulah niat tanpa diucapkan sah. Niat itu bukan bahasa mulut, bahasa hati. Mau ucapkan juga bagus. Sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya, tidak tahu itu juga Ustaz, ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki begini, Tuhan sampai sunat taubat karena Allahu akbar. Sudah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Serius, boleh. Daripada Bapak tunggu hafal usalli, tidak hafal, keburu mati, tidak sembahyang tobat kok. Kapan tobatnya Ustaz? Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tobatlah, ngadu kepada Allah. Sebutkan dosa-dosamu di hadapan Allah. Gitu cara tobatnya. Tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Tadi di kantor saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya kami baku pegang-pegang. Sudah, boleh begitu. Catatan itu di situ. Ya Allah, yang lebih penting ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan hamba kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Masya Allah. Ada orang Pak di zamannya Isa alaihissalam, preman,
Berapa orang dia bunuh, Pak? 99 orang dia bunuh. Maka dia datang kepada pendeta. Pak pendeta, kira-kira diampuni dosaku. Apa dosamu nak muda? Saya pembunuh. Dia bilang, banyak sekali kau bunuh, 99. Tidak, diampuni dosamu. Jengkel ini, dia tikam puli itu pendeta. Pak, mati. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak pendeta, kira-kira diampuni dosa saya. Apa dosamu? Tadinya 99 orang saya bunuh, tapi ada kasih jengkel kak lagi situ, cukup 100. Kira-kira diampuni. Apa kata pendeta ini? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di desa seberang, di situ berkumpul orang-orang yang bertobat, kau belajar di sana. Mudah-mudahan Allah ampuni dosamu. Senang ini anak muda, jalan tidak peduli makan, tidak peduli minum, matahari, meninggal di perjalanan menuju ke desa itu. Bertengkar malaikat penjaga surga dan neraka. Kata penjaga surga, ini bagianku, dia sudah tobat. Kata penjaga neraka, tidak, orang bajingan ini banyak dosanya. Bertengkar dua malaikat. Allah perintahkan, Jibril, kau turun ukur perjalanannya. Kalau perjalanannya dari jalannya menuju ke jalan tobatnya lebih dari setengah, masuk surga dia. Tapi kalau belum diukur setengah, masuk neraka. Turun Jibril, ukur punya ukur, ternyata sudah lebih dari setengah yang dilewati. Akhirnya Allah jelaskan, kelak dia masuk dalam surga. Apakah gara-gara dosa orang menjadi orang hina? Bukan. Apakah orang baik orang tidak punya dosa? Bukan. Kalau orang baik tidak punya dosa, maka tidak ada orang baik di dunia. Selalu siapa orang baik? Kata Nabi, orang yang baik adalah dia berbuat salah, lalu dia istighfar, dia menyesal, dia tidak ulang, itulah orang baik. Maka Ramadan, bertobatlah dengan cara memperbanyak istighfar, lakukan sholat sunat tobat, setelah itu menyesal jangan ulangi, ganti dengan kebaikan. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti kebaikan. Kalau dosa kepada Allah, pasti Allah ampuni. Kalau berkaitan dengan manusia, maka minta maaf sama yang bersangkutan. Pak Wali, maafkan saya. Kenapa dek? Nah, itu syarat kelima. Minta maaf, sebut judulnya. Pak Wali, maafkan saya. Apa dek? Pernah dulu hilang kertas SIM dalam kantor 7? Saya ngambil itu pak. Kurang ajar kau. Ya sudah, saya maafkan kau. Kasih kembali dulu itu. Syaratnya menjadi 6, kalau barang, kembalikan barang. Selama barang bapak tidak kembalikan, selama itu tobatnya bapak tidak dikabulkan. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang kantor wali kota Ternate, besok kasih kembali. Selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan diterima Allah. Dan pada saat kau tidak kembalikan dan kau meninggal, hadis Nabi ini yang jelaskan. Dan ketika kau meninggal, kau tidak kembalikan barang-barang kantor, di padang mahsyar kelak ketika kau antri menunggu giliranmu untuk dipanggil, itu kan nanti kita ketika meninggal dikumpul namanya padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat kumpul kita satu tempat namanya padang mahsyar. Matahari kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala, dan dipanggil kita satu-satu. Siapa dulu dipanggil? Nenek ten duluan mati? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Siti Fatimah, Aisyah, Abdul Jabbar, Das'at Latif, Burhan, Abdurrahman. Itu dulu dipanggil pak. Yang nama-nama Tony, Johnny, Rudy, Ningsi, Nining di belakang kok bos. Pada saat kita ngantri untuk dipanggil, pada saat kita ngantri dipanggil giliran kita, dipikullah barang yang pernah kita curi di kantor wali kota. Meja, kursi. Lewat anak buah tak yang pegawai honor. Pantas silam meja di ruangan. Kasih kembali kok cilaka. Kasih kembali besok pak. Itu biasa kalau pindah itu rumah dinas, nah biar horden hilang juga. Selama bapak tidak kembalikan, selama itu tidak diterima tobatnya. Termasuk bapak kalau minta maaf sama istri, harus sebut judulnya. Ya? Ingat itu ya, kalau besok lebaran suruh sebut semua isi. Minta maaf ke bu, dia bilang suaminya. Minta maaf ke bu, istrinya. Apa itu judulnya pak? Jangan nanti kau mengamuk lagi. Ndaklah apa, saya mau tahu. Dia bilang suaminya, serius kau tidak marah? Tidak. Maafkan saya bu, waktu saya tugas pendidikan dulu di Jakarta 2 tahun, saya selingkuh bu. Maafkan saya bu. Dia bilang istrinya, ndak apa-apa pak. Begitulah manusia biasa. Kadang kala kita hilap. Saya maafkan karena waktu bapak juga tugas, saya tugas juga selingkuh di Ternate. Tiba-tiba selesai ceramah begini, ada dia datang sama saya anak muda. Ustaz, serius itu ada serius sebut? Iya. Deh, sesana itu Ustaz. Kenapa? Saya pernah pacaran sama tetanggaku. Hah? Terus tetanggaku suaminya tentara. Terus
Jadi nanti kalau minta maaf kak, saya sebut bilang pernah ku pacari istri tak sudah. Jangan kau nak tembak kok. Artinya apa? Kalau lebih besar resikonya pak, diam-diam saja. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan tapi waktu yang terbatas. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Pada akhirnya Allah hadirkan Ramadan untuk latihan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda bertakwa dengan Allah, maka Allah hadiahkan, salah satu hadiahnya adalah man yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu mahraja. Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Derajat di dunia, derajat di akhirat. Dan kalaupun masih ada yang salah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa, segeralah bertobat karena Ramadan ini Allah hadirkan untuk mencuci dosa dan kesalahan kita. Terima kasih Pak Wali Kota atas undangannya.